Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Iqbalur Rahman dari Prodi Agribisnis Penyuluhan Perikanan. Di sini saya akan melakukan praktek unit 2 tentang demonstrasi cara ke petani yang ada di Desa Cileleuy. Sebelum itu ini dulu Pak, isi daftar hadir. Di sini saya akan nanya-nanya dulu, Bapak dengan Bapak siapa? Saya nama Bapak Uus Suhendra, tinggal di Blok Puhun, Desa Cileleuy. Sekarang lagi nanam apa ya Pak? Saya yang punya tanaman itu tanaman kacang panjang, berarti udah 2 kali panen. Ya lumayan aja lah buat di dapur, cuma sedikit nanamnya. Kalau permasalahan yang terjadi di kacang panjang itu apa ya? Ya permasalahannya satu ya, yang saya tahu tuh terutama hama wareng yang suka kena kacang panjang tuh. Udah itu aja mungkin kalau di kacang panjang mah cuman hama wareng aja. Kalau ini dengan Bapak siapa? Dengan Nana Seriana, alhamdulillah kalau saya sendiri nanam tanaman itu ya ada kacang panjang juga, ada bayam juga, terus ada cengkeh atung juga. Alhamdulillah luas lahannya ya cukup, ada kurang lebih 50 warga. Cuma kendala di lapangan ya sama mungkin yang disampaikan oleh Pak Urus sendiri untuk kacang panjang sendiri, yaitu hamanya hama orang, bayam juga kadang karena cuaca ekstrim jadi ya seperti itulah, jadi suka bolong-bolong, suka apa gitu, kadang-kadang kelihatan kering. Kalau untuk saya sendiri ya sudah ketahuan kalau lagi musim hujan kayak gini kayak gitu Mas Iqbal, jadi apa serangan kena patek, terus kadang saya sendiri juga udah pas tahunnya layu gitu ya. Ada informasi dari pacar sendiri katanya terkena penyakit lagi fusarium gitu ya. Memang antisipasinya juga kayaknya susah, buat obatnya juga perlu obat yang cukup. Ada solusi dari Mas Iqbal terkait pupuk organik ya alhamdulillah. Mungkin ini adalah sebagai salah satu solusi terbaik gitu buat kami selaku petani, supaya nanti bisa menyisir masalah pembelian obat-obatan. Ya kalau untuk pohon harganya lumayan mahal, nggak tahu petani caranya tuh. Jadi kadang panen harga sekian, sekarang lagi harganya murah gitu. Ya siapa tahu nanti Mas Iqbal bisa bantu caranya untuk pura-pura petani yang ada di desa. Mungkin itu aja sebagai gambaran kecil dari saya petani di Desa Cileleuy. Kalau ini dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Adriana Sadewa, asalnya dari Dusun Pahing. Kalau saya nanam bayam sama kacang panjang juga. Jadi masalahnya itu sama kayak Bapak Uus, sering banyak masalah di hama wereng. Terus kalau bayam juga itu kan sekarang musim hujan ya, jadi produktivitasnya kurang baik, hasilnya juga kurang baik. Ya mudah-mudahan dari Mas Iqbal bisa memberikan solusi terkait masalah saya. Itu aja ya, terima kasih. Di sini saya akan membagikan dulu ini. Dan yang saya akan sampaikan itu adalah Jakaba Jamur Kabarian Abadi
adalah salah satu sumber organik yang dijadikan pupuk untuk menyuburkan tanaman. Kalau jakaba itu sendiri bahannya cuma dua, yaitu cairan air beras dan dedak. Namun ada versi lain ditambah dengan akar bambu yang harus direndam dulu selama 2 hari. Manfaat dari jakaba untuk tanaman adalah mempercepat pertumbuhan tanaman, terus memperpanjang umur tanaman, mungkin pada kacang panjang ataupun bayam, mengatasi fusarium yang tadi anak-anak sampaikan. Mungkin jakaba itu sendiri kalau mengatasi hama itu tidak sekaligus. Maksudnya kan bukan instan gitu. instan, bukan kayak pestisida gitu kayak mengusir hama, tapi itu memperpanjang umur tanaman. Di sini saya pembuatan jakaba itu sendiri, saya setelah siapkan wadah peralatan seperti ember, lalu cucian air beras, dedak, kain, sama sendok. Bisa dibantu ya? Boleh. Apa dulu ini Mas Iqbal? Mungkin kan ini cairan air dari atau air berasnya 3 liter, lalu dedak harusnya 1 sendok makan. 1 sendok. Lalu masukkan, lalu aduk hingga merata. Sudah aduk dengan merata, ini kain ditutup kayak Oh, gini. ditutup kain ya. Hingga rapat, lalu simpan ke tempat yang enggak terhindar dari sinar matahari. Diusahakan jangan dibuka terlebih dahulu selama 2 minggu karena spora jakaba ini sensitif. Dan cara penggunaan jakaba itu sendiri, jemur jakabanya di blender terlebih dahulu bersama dengan airnya, lalu simpan ke dalam botol. Untuk dosisnya itu sendiri 100 ml jakaba cair untuk setiap 1 liter air ke wadah. Disiramnya seminggu sekali. Oh, baik. Terima kasih Pak Suwan. Terus tadi ada apa kaitannya dengan cara pengadukan itu, kira-kira bagusnya tuh berapa kali putaran itu kan membuat mungkin jauh lebih kental, mungkin ada ketentuan-ketentuan khusus yang kiranya nanti hasilnya baik buat produksi jakaba itu sendiri. Berarti untuk pengadukannya sendiri itu hingga merata aja Pak? Sampai Gak ada ketentuan berapa kali? Nggak ada ini Pak. Mungkin setelah demonstrasi ini, tanggapan Bapak sendiri gimana terkait demonstrasi ini? Ya, Bapak Uus? menurut saya ya Kang Iqbal, terus terang aja, ini kan bisa mengatasi layu fusarium. Ini yang saya tahu, ini bisa dibilang penyakit yang mematikan kan. Ya. Dibilang di tomat bisa, di cabai juga bisa ini. Ini kan bisa mengatasi layu fusarium itu kan, kalau obat-obatan kimia itu kan mahal. Ya mudah-mudahan dengan praktek ini bisa menjadi solusi lah. Mudah-mudahan tanaman kita lebih baik, hasil panennya pun lebih baik. Ya mudah-mudahan. Ini kan bisa dibilang pupuk juga bisa dibilang fungisida juga bisa, gitu kan. Ya mudah-mudahan ini tumbuh dengan baik. Mudah-mudahan kita praktekkan nanti ke depannya. Mungkin itu aja Kang dari saya.
Kalau menurut Bapak Nana, ini gimana tanggapannya setelah demonstrasi? Berikan saya selaku petani di lingkungan masyarakat desa Cibul. Alhamdulillah setelah ada pemaparan penyampaian dari Mas Iqbal, setidaknya mungkin ada menjadi manfaat buat kami untuk coba untuk beralih gitu kan penggunaan pestisida kimia dan kemudian Jakarta itu sendiri tadi terkait untuk masalah kegunaan dan manfaat bisa mempercepat pertumbuhan tanaman yang memiliki ukuran kecil, memperpanjang. Nah itu kami sendiri harapan kami lagi nanam cengkeh ya, harapan sih nanti bisa ya umurnya bisa sampai 1 tahun Lebih. setengah gitu kan, apalagi kalau emang dengan harga yang lumayan. Siapa tahu nanti Jakarta itu sendiri adalah solusi ya terbaik untuk kan terkait masalah manfaat, terus masalah harga juga mungkin masih bisa dijangkau. Kalau yang namanya beras kan ya tiap hari juga suka ada limbahnya gitu, yang masih bisa dicari dengan harga yang cukup lumayan. Terus untuk mengatasi tadi nilai besarnya itulah kendalanya di lapangan untuk para petani, apalagi terkait cuaca iklim sekarang kan hujan besar kadang pagi. Tadi juga disampaikan ke Mas Iqbal gitu terkait tetangga saya juga lagi nanam tomat ya, tak tahunya juga udah pada busuk Ya, gitu. busuk. Mungkin bisa diberikan salah satu solusi pas lagi juga kami ya selaku biasakan ada namanya kapotan lemah kapotan ini atau kelompok tadi tiap parang tiap tidak bisa nanti kita sama-sama menyampaikan supaya nanti bisa dijadikan salah satu solusi terbaik lah. Oleh Mas Iqbal sendiri gitu kan ya. Nah kira untuk masalah kan juga belum kelihatan nih. Nah, harus nunggu berapa hari Mas Iqbal tadi? 2 minggu. 2 minggu Ya, ya. 2 minggu. Dan nanti bentuknya tuh seperti apa yang Seperti jamu nanti mengambang di permukaannya. nanti yang diambil itu jamurnya apa? Diambil Air itunya. diambil Yang buat jamunya sama di-spray airnya. ke tanaman. Oh jamurnya aja. Ya, Oh, jamunya nanti di blender. oh di blender. Ya. Oh di blender semua berarti. Tapi diaduk lagi nanti sama air biasa gitu. Dicampur. Sama air nanti di blender bersama Pak. Itu ukurannya berapa kan kalau untuk yang spray kami pakai itu kan ukuran 16 liter ya Pak Us ya? 16 berarti iya kan perbandingannya 100 per 1 liter. Berarti 16 berarti kali 16 berarti 1.600. 1.600 itu berarti 1 liter setengahnya 1 liter setengah. per tank. 1 liter setengah per tank ya, per spray. Itu kan Pak jamurnya, terus berikut airnya di blender gitu kan, Ya. baru diaduk sama 100. Jamurnya aja kali. Terus air itu teh nantinya Di dibuang. bawah tuh air itu. Dan Enggak, Jamur maksudnya di atas. gini, maksudnya air ini sama jamurnya di blender diaduk sama air ini langsung dicampur sama air biasa apa jamurnya aja gitu maksudnya. dicampur sama ininya juga bisa. Sama ininya ya. Sama ini. Soalnya kan yang Soalnya berarti. ini kan 100 ml berarti kan berikut air ini. Berarti kan Oh. kalau Jamur di blender aduk lagi sama ini berarti Oh dicampur jadi kan. bukan diambil jamurnya aja, baru kita. ya. Berarti sama airnya sih Pak. Oh sama airnya. Nanti kan di blender jamurnya sama airnya. Terus Terus di blender dimasukin ke botol Ya maksudnya nanti untuk ke botol untuk penyimpanan mungkin ya. penyimpanan Nah, nanti ke dalam kalau botol. mau spray tinggal di Tinggal di aplikasikan campur. campur sama air biasa. Kalau sampelnya nggak ada ya? Sampelnya nggak ada. Itu kan ada di gambar bentuknya. Oh. Ada di ya. Ini nantinya rencananya mau dibawa apa mau disimpan sini mau simpan sini sih Pak. di Panana. Ah. Nah, menurut saya nanti kalau udah 2 minggu Kang Iqbal ke sini lagi lihat perkembangannya gitu. Survei ya Pak ya. Jadi buat kita praktek nanti ke depannya. Ah, Bantu.
Itu solusi saya gitu kan. Ya mungkin kalau Kang Iqbal kan secara teori kan, Ya. kalau saya terus terang aja udah praktek, udah teori, udah praktek itu di lapangan. Jadi kendalanya petani ini sekarang tuh satu cuaca, dua pupuk sama obat-obatan yang mahal gitu kan. Kita pingin tanaman kita bagus, obat dan pupuknya harus yang mahal juga. Kalau bisa tanaman bagus, pupuknya murah gitu, Ya. harga Terjangkau. jual sayurannya mahal gitu. Tujuannya kita harus tahu mengaplikasikan pupuknya, obat-obatannya. Ya alhamdulillah kita bisa ketemu, bisa sharing di sini, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Ya, itu mungkin Oke. masukan dari saya sementara cukup. Eh, Nanti bisa disambung lagi sama soal teman samping. Ayana, gimana Gimana nih tanggapannya? tanggapannya? Sama teman-teman. Mudah-mudahan ya pupuknya bisa bekerja ya secara optimal. Nah, kita lihat nanti aja gimana hasilnya. Mudah-mudahan ke tanaman dapat mengatasi berbagai macam masalahnya ya. Sama bisa apa itu katanya bisa memperpanjang usia sama ukuran yang mudah-mudahan dengan adanya pupuk ini petani terbantu lah daripada harus membeli pestisida yang mahal-mahal. Mudah-mudahan dengan pupuk ini ya terbantu dalam segi pengolahannya gitu. Terima kasih lah dari saya, begitu aja. Ya Ya. kita tunggu 2 minggu ke depan ya Kang Iqbal. Mudah-mudahan ini jadi. Ini kan kalau mau praktek kan kita dekat di samping rumah, di pinggir jalan, ya, panana di pinggir jalan gitu kan, udah jadi cika salmante tebih-tebih orang kaluweung gitulah ka sawah gitu. Sok ku Kang Iqbal kayak praktekeun di kawaku panana ku aku abdi gitu. Mudah-mudahan ke depannya saya ya kan Kang Iqbal kayak terangkannya tadi tanamannya gitu. Ya memang mau diperhatikan ku abi kan akhirnya ke praktek organik, cuman kemarin teh nyobaan teh dipasihan di samping organiknya dipasikan NPK buah bukan NPK daun, cuman memang hasilnya tetap tinggal di saya gitu lah. Cuman akhirnya anu kendalanya nulah cuma buahnya kurang jumlah nama. Ya mudah-mudahan ya, Pak. ku pertemuan ieu urang aya hikmahna gitu kan. Saling berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman. Dari prinsip Mang Gus mah semakin banyak ilmu, semakin banyak teman, otomatis rezeki juga banyak. Itu baik kan. Mungkin kalau saya sarankan untuk praktek ini, menurut Bapak-Bapak, bagaimana dan kendala yang dirasakan dalam pembuatan ini apa? Setelah usulannya, Pak. Dan kayak- Ya menurut saya kalau ini simpel, praktik ini simpel. Cuman kita istilahnya mengolah limbah, air cucian beras, dedak ataupun katul kan nggak begitu banyak, cuman 1 sendok untuk berapa liter tadi air berasnya? 10 liter 3 kan? liter. 3 liter tinggal dikalikan aja. Kalau kita mau bikin skala besar kan 1 kilo katul aja dedak udah berapa puluh liter gitu kan. Memang simpel lah, irit modal, bisa dibilang irit modal. Ada kendala nggak, Pak, dalam pembuatan ini? Nggak ada sih sebenarnya, nggak ada. Cuman kita nggak ada, terus terang irit modal simpel gitu kan. Cuman kita kan belum lihat hasilnya. Bahan mudah dicari itu Heeh. banyak kan limbah. Limbah. Kalau dari Anana sendiri? Ya alhamdulillah untuk masalah kendalanya sendiri ya sementara belum ada. Memang nanti tinggal nunggu hasil selama 2 minggu berjalan, kira-kira nanti coba saya aplikasikan ke tanaman yang ada di lingkungan yang saya tanam gitu. Kalau memang sekiranya hasilnya baik dibandingkan dengan pestisida ataupun apa obat-obatan yang dari toko, kira-kira gimana. Kalau emang ini ya mendingan ini aja kita pakai, kan masalahnya bahannya mudah dicari gitu Mudah. kan, Murah. murah gitu. Jadi makasih banyak solusi yang ditawarkan Mas Iqbal.
Pak terkait masalah yang organik. Dari Ayana sendiri gimana? Ya Kalau misalkan praktek terus kendala yang terjadi dalam mau melakukan praktek ini, gimana maksudnya kalau misal ada kendala gitu? dalam melakukan praktek ini, Oh gampang, mudah dipahami. Terus ya bahannya juga kan bahan sehari-hari tuh. Terutama beras, air beras kan tiap hari ada ya sisa gitu. Terus mengaturnya kan kita bisa cari di pabrik, mudah lah. Tapi ini kan pakai molas ya? Nggak usah ya? Yang tempat gitu kan. Nah, Itu kan gimana? Ya, sudah. gitu. Gitu aja sih Mas pakai Iqbal. pengurai kan? Ya. Berarti yang terakhir usulan dari bapak-bapak terkait ini gimana? Ya. Dari Bisa bapak dilihat ya Pak ya, karena Ya usulannya masuk, mudah-mudahan ini bagus, kita aplikasikan ke tanaman, mudah-mudahan hasil ya mungkin kalau hasilnya bagus mungkin petani-petani kita larinya ke organik, nggak ke pupuk kimia lagi mungkin gitu kan. Terus di samping murah rasanya juga kan lain kalau Betul, organik betul. dari segi kesehatan, dari segi rasa enak, berbeda kalau organik yang saya tahu gitu kan. Terus kalau bisa pemasaran organik kan lain, suka mahal. Kadang-kadang di kita yang susah pemasaran organik itu. Ya. Pada orang-orang tertentu soalnya harganya beda kalau organik. Perawatannya pun beda kan. Dari rasa kan lain gitu. Enak. Betul. Mungkin itu aja. Mudah-mudahan. Kalau dari anak sendiri, Kalau usulannya mungkin ya tidak beda jauh apa yang disampaikan Pak Pupus gitu ya. Kalau bisa ya ada hasil yang ya, bisa dipakai buat sekarang gitu kira-kira. Nih, ya ini kan lumayan nih waktunya nungguin 2 minggu. 2 minggu. Ya kalau bisa bawa dan nanti coba saya langsung aplikasikan buat terapkan masalahnya. Ya. Kalau di proses ekstrim, Sekarang saya ngobrol sama Kang Nana. Jadi Kang Nana udah hampir 3 tahun lebih terjun di palawija lah intinya. Mungkin Pak Nana juga merasakan lah kekurangan, kelebihan modalnya kalau pakai pupuk kimia gitu kan, obat-obatan kimia modalnya gede, besar bukan. Ya mungkin itu ya aja Kang Iqbal. Ya mudah-mudahan. mudah-mudahan. Ini juga saya baru coba sendiri tuh Pak. Soalnya kan lihat dari petani yang ada di Windu Haji tuh, kan ada jakabai yang udah jadi kan Pak. Ya. Itu tuh beli di warung tapi nggak, jarang gitu Pak jakabai itu. Belinya tuh nggak tahu. Saya jadi tertarik untuk meneliti ini sih Pak. Ya mudah-mudahan. Yang mudah-mudahan jadi ya, Pak. amin. Dari Ayana sendiri gimana? kalau usulan dari saya, kalau praktek ini berhasil, yang mudah-mudahan bisa diaplikasikan ke petani lain lah. Gitu. Ya kalau Kang Iqbal banyak waktu boleh kita sharing-sharing sama kita kan, kumpul-kumpul sambil ngopi sambil praktek. Tapi dalam artian ya lagi libur kerja gitu, jangan mengganggu aktivitas. Istilahnya kan kalau kita kan udah rumah tangga lah istilahnya, harus masih punya tanggung jawab gitu kan. Nah, ya kalau mudah-mudahan berhasil ya pekerjaan yang dulu bisa ditinggal, kita lari ke ini gitu kan. Kalau penghasilan lebih dari pekerjaan yang sekarang maksudnya gitu. Ya Kang Budi sebenarnya gini Kang, istilahnya kan udah tenaga udah kurang gitu kan. Ya maksudnya ingin dapat duit tapi minimal kita kerja itu jangan terlalu capek lah gitu. Udah dipikirkan gitu. Ya gitu aja. Saya juga baru belajar ini, mungkin pengalamannya mungkin agak kurang gitu Pak. Ya mudah. Jadi intinya gini Kang, kita belajar sama-sama lah gitu. Nggak ada orang pintar, kita belajar sama-sama. Sama-sama belajar, sama-sama cari ilmu.
mungkin itu aja ya, terima kasih kepada bapak-bapak yang Ya. sudah menyediakan waktu luang. Mungkin ya pada sibuk mungkin ya sekarang ada waktu luang. Cukup sekian video kali ini praktek tentang demonstrasi cara, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.